ini kayak apa? Oke, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar Study Abroad a Scholarship Sharing Session bersama Titik Nol English Girls. Nah, tema webinar malam ini adalah What should be in your recommendation letter. Nah, untuk narasumbernya ada Kak Fitri Yuliana. Nah, sebelum dimulai, saya mau jelasin untuk teknisnya dulu. Nah, nanti selama narasumber melakukan sharing sessionnya, nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditulis dulu di chat room-nya. Nanti kalau misalkan narasumbernya sudah selesai, nanti narasumber boleh langsung menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Nanti untuk penjelasannya mungkin sampai sekitar jam 20 lebih 5 menit aja ya, Kak Fitri. Nanti habis itu kita mulai 20 sampai 25 menit untuk teman-teman yang mau tanya langsung juga boleh. Nanti diaktifkan aja mic-nya kayak gitu. Nah, untuk Kak Fitri, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Silahkan dimulai aja. Oke, Silahkan. baik. Terima kasih ya, Mia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya, teman-teman, di kelas, di webinar ya, webinar tentang scholarship. Buat teman-teman yang mungkin bisa untuk on cam, boleh banget nih on cam. Atau mungkin, pakai avatar boleh banget supaya aku nggak kayak ngomong sama layar, tapi misalkan yang nggak memungkinkan banget ya untuk on cam nggak apa-apa, yang penting teman-teman tetap nyimak. Dan nanti seperti yang dibilang sama Miss Moderator ya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, feel free langsung kirim di chat box atau nanti bisa on mic kayak gitu ya. Alright, oke teman-teman. Di sini kita akan ngomongin soal what should be in your recommendation letter ya malam ini, di mana kita tahu kalau misalkan recommendation letter itu adalah salah satu syarat baik ketika misalkan kita mau apply di kampus ataupun beasiswa gitu. Kalau boleh nih teman-teman di sini, kira-kira teman-teman ini mau lanjut S2, S3, atau apa nih kebutuhannya untuk recommendation letter? Coba aku pengen dengar dulu suara dari Kak Frankie. Hai Kak Frankie, are you there? Halo Kak Frankie? Ya. Iya, halo Kak. Oke Kak Frankie, ini untuk recommendation letter kira-kira Kak Frankie butuh untuk apa nih? Boleh tahu nggak? Em, Kalau saya sih untuk program magister ya. Oke, untuk program magister. Alright, thank you Kak Frankie. Oke, thank you ya. Ya, mayoritas memang untuk program magister atau doktoral ya teman-teman, atau mungkin karena beberapa beasiswa juga membutuhkan recommendation letter kayak gitu. Oke, tanpa panjang-panjang, langsung aja aku mulai ya teman-teman. Jadi nanti aku akan mendeskripsikan beberapa hal penting yang mungkin akan kita temukan dalam recommendation letter. Sebentar. Alright, share screen-ku sudah kelihatan kan ya? Sudah aman? Oke. Ya, terlihat. Oke, alright teman-teman. Ini, seperti apa contoh recommendation letter yang bagus, karena, ini aku cerita dulu ya, apa namanya, cerita dulu secara singkat. Jadi aku pernah punya teman di mana dia itu mau apply suatu beasiswa gitu ya, terus dia minta recommendation letter ke seorang pejabat, kayak gitu. Tapi sayangnya pejabat itu sebenarnya nggak tahu dia itu siapa, gitu. Nah, dia mikirnya
jabatan dari pejabat itu akan mempengaruhi lolosnya dia terhadap beasiswa. Ternyata itu adalah salah satu, pendapat atau mungkin, apa ya, kayak kepercayaan yang sering banget dimiliki oleh beberapa orang. Nah, nanti aku akan jelaskan kenapa itu menurut aku kurang tepat gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalkan aku kecepatan atau suaraku putus-putus gitu ya, please let me know via chat ya. Oke. Nah, sebelum aku lanjut ya ke, apa namanya, materi utamanya, mungkin alangkah baiknya kita kenalan dulu ya satu sama lain. Jadi perkenalkan, nama aku Fitri Yuliana, biasa dipanggil Yuli atau Fitri juga boleh. Nah, di sini aku ingin mengenalkan beberapa pengalaman aku. Jadi tahun 2019 sama 2 tahun sampai tahun 2020, alhamdulillah aku berhasil dapat beasiswa Basnas. Jadi itu beasiswa dari lembaga zakat kayak gitu. For your information, S1-ku di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Kemudian di 2022 aku berhasil dapat ESSET Scholarship, yaitu diselenggarakan oleh Rilo US Embassy dari kedutaan ya ke Bali selama 1 minggu untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Kemudian 2023 aku berhasil melanjutkan S2 menggunakan, LPDP Scholarship dalam sekali daftar di Universitas Negeri Yogyakarta, dan 2023 sampai sekarang aku lagi bertugas sebagai English Language Specialist gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 4 poin utama ya. Yang pertama adalah konteks and purpose dari, recommendation letter itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah konten, apa aja yang sebenarnya harus ada banget di recommendation letter. Kemudian how to ask the recommendation letter. Karena banyak sekali teman-teman, baik dari teman aku pribadi maupun dari orang-orang yang biasanya DM aku di Instagram gitu ya, nanya kayak, "Kak, gimana sih caranya biar aku bisa dapat recommendation letter dari dosen, dari atasan?" Karena recommendation letter itu bisa dari dosen sebelumnya ya, bisa dari atasan atau bisa juga dari tokoh masyarakat. Mereka kadang bingung gitu loh. Nah, nanti aku akan ajarin gimana caranya ya. Kemudian yang terakhir, tips for applicants, supaya recommendation letter kita itu tepat dan tidak keliru, seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman kalau misalkan di sini teman-teman punya temen yang lain untuk tertarik ikut webinar ini, boleh banget untuk share ya infonya supaya mereka juga ikut gabung gitu. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Nah, konteks and purpose dulu ya. Tujuan dari, recommendation letter itu sendiri. Jadi di sini tujuan dari recommendation letter itu serves as external evidence that strengthens an application more than just a formality. Jadi for your information, recommendation letter itu sebenarnya bukan formalitas aja gitu ya. Jadi kayak mungkin, "Oh ini kayaknya formalitas aja deh biar berkasnya lengkap." Enggak ya, jadi enggak sebagai formalitas. Itu benar-benar dibaca sama reviewer, sama para penyelenggara beasiswa. Kenapa? Karena itu sebagai bukti dari pihak eksternal tentang diri kita. Nah, biasanya di recommendation letter itu kan ada beberapa deskripsi tentang kita, yang orang lain juga berpendapat tentang hal itu. Jadi bukan kita yang nulis recommendation letter. Jadi yang nulis itu orang lain, makanya itu juga memperkuat bukti bahwa, oh ternyata anak ini memang capable menurut si A. Oh ternyata anak ini memang rajin menurut si A, gitu. Nah itu adalah, atau fungsi pertama dari recommendation letter itu sendiri. Jadi hati-hati teman-teman, recommendation letter itu memang gampang untuk diminta, gampang banget ya. Jadi apalagi kalau misalkan kalian deket banget dengan dosen sebelumnya, nah itu gampang banget. Cuman masalahnya adalah lihat dulu deskripsinya, apakah deskripsinya itu sudah sesuai dengan kalian atau enggak gitu. Nah, kemudian yang kedua, provides a third party perspective on the candidate's characters, abilities, and potential. Jadi yang aku bilang tadi ya, itu bukan kita sendiri yang nulis. Walaupun ya, beberapa dosen atau beberapa tokoh masyarakat itu biasanya ketika kita minta recommendation letter nih, contohnya misal saya minta ke dosen, "Mem, saya butuh recommendation letter untuk daftar ini," misalkan. Bersediakah Mem untuk, memberikan saya recommendation letter? Biasanya beberapa dosen tuh ada yang bilang gini, "Oh iya Mbak, silahkan ditulis dulu menurut Mbak itu gimana, nanti silahkan kasih ke saya koreksi apakah itu sudah sesuai atau enggak." Nah kalau seperti itu berarti memang nggak apa-apa kalian yang nulis dulu gitu, misalkan, "Oke kayaknya aku orangnya gini deh." Nah itu nggak apa-apa kalian yang nulis, tapi dengan syarat nanti dikasih dulu ke dosennya, "Ini Mem, ini menurut saya bagaimana ya Mem, silahkan dikoreksi."
Nah, kenapa aku tahu? Karena dulu aku seperti itu, teman-teman. Jadi aku minta surat rekomendasi ke 4 dosen. Kenapa aku minta ke 4 dosen? Karena 2 untuk LPDP, 2 untuk kampus. Kebetulan UNY itu minta 2 dosen, rekomendasi dari 2 dosen. Makanya aku punya 4 gitu. Dan salah satu dosen itu minta aku yang nulis gitu ya. Nah, oke, di sini aku juga sudah kasih contoh ya beberapa, ini surat rekomendasiku, sengaja aku blur untuk nama dosenku ya, karena ini data pribadi. Nah, ini adalah deskripsi rekomendasi nih. Jadi, Saudari Fitri Yuliana memang benar ya, ini adalah, deskripsi bahwa aku emang benar-benar mahasiswa sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga waktu itu. Kemudian di sini poin 1, 2, sampai 4 ini adalah deskripsi tentang prestasi aku menurut beliau. Contoh yang pertama bahwa aku aktif di HMPS. Jadi aku tidak hanya menitip nama di HMPS menurut beliau. Kemudian yang kedua, aku juga aktif di dalam kelas gitu. Yang ketiga, aku juga dipercaya untuk menjadi salah satu volunteer atau relawan dari media Prodi. Jadi Prodi itu punya media, punya Instagram, dan aku termasuk salah satu mahasiswa yang mengelola Instagram Prodi. Dan yang terakhir, aku juga berhasil menjadi lulusan yang memiliki kategori cum laude. Nah, ini yang sama beliau itu ditulis dalam recommendation letter aku. Mungkin ya, for some people, "Ih, apaan sih?" Gitu doang. Tapi teman-teman, kejujuran dari dosen itu loh yang justru penting gitu ya. Jadi dosen tuh menghargai banget, menghargai banget sekecil apa prestasi kita. Jadi nggak yang harus, "Oh, ini terbaik tercepat, oh ini berhasil dapat medali, lomba," misalkan. Enggak. Jadi sekecil apapun yang ditulis oleh dosen, selama itu jujur dan nggak dibuat-buat, itu sangat dihargai oleh si reviewer atau penyelenggara beasiswa atau bahkan dari kampus tujuan kalian gitu. Oke, nah sekarang aku lanjut dulu ya. Yang kedua, masih tentang konteks and purpose. Nah, kenapa di sini recommendation letter itu dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya? Oke. Nah, jadi di sini yang pertama dibutuhkan itu ketika misalkan teman-teman mau daftar scholarship. Contohnya, misalkan LPDP, Fulbright, Chevening, Erasmus, dan masih banyak beasiswa-beasiswa lainnya. Mungkin di sini teman-teman mau apply ini ya, beasiswa ya, untuk magister ataupun doktoral. Nah, itu biasanya beasiswa akan minta recommendation letter. Lagi, kenapa mereka minta recommendation letter? Supaya mereka yakin bahwa, oh anak ini nih memang oke, memang capable menurut dosen A gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bisa aja dari salah satu universitasnya. Jadi, siapkan lebih dari satu recommendation letter dan make sure ya, teman-teman sudah melihat syarat baik dari kampus maupun dari beasiswanya. Karena teman-teman, beberapa beasiswa misal kayak LPDP ya, itu seleksi antara kampus dan beasiswa itu beda, dua hal yang berbeda. Jadi kalian harus mengikuti dua-duanya. Kalau misal kayak tes bahasa Inggris, ya mau nggak mau harus dua-duanya tes bahasa Inggris. Kemudian surat recommendation letter mau nggak mau dua-duanya harus punya recommendation letter, gitu. Contohnya di sebelah kanan ya, sudah aku, kasih contoh. Nah, ini dari Harvard, teman-teman. Dari Harvard, di mana Harvard itu mau, mahasiswa yang daftar ke Harvard itu ya, ke sekolah, Harvard di graduate, school-nya mereka, itu harus submit recommendation letter mereka. Nah nih, contohnya, "Can I submit my application before my recommenders submit their letters?" Oke, mungkin teman-teman di sini agak bingung ya. Di sini jadi ini adalah pertanyaan dari salah satu calon mahasiswa mereka gitu. Nah, teman-teman, untuk recommendation letter itu ada 2 versi. Nah, yang lama biasanya itu versi surat. Artinya adalah kita nulis, kita ngetik di Microsoft Word seperti yang punyaku tadi ya. Sebentar. Nah, seperti ini versi lama. Ini versi lama seperti ini. Jadi ditulis, diketik di Microsoft Word. Dan yang kedua, versi yang paling baru itu via web, via email. Jadi nanti dari kampusnya itu biasanya langsung akan ngirim konfirmasi ke si calon atau orang yang memberikan kalian rekomendasi. Jadi silahkan teman-teman pantengin atau lihat dari beasiswa atau kampusnya, kira-kira mereka itu maunya yang mana?
yang versi lama kah atau versi yang baru atau bisa dua-duanya. Nah, kalau tidak salah, if I'm not mistaken, tahun kemarin LPDP itu bisa dua, bisa yang versi lama atau bisa yang versi baru. Versi baru itu secara online. Kalau kataku pribadi, yang versi lama tuh lebih enak. Kenapa? Karena kita sudah tahu nih si pemberi rekomendasi nulis apa aja soal kita. Karena biasanya yang versi baru kita nggak bisa tahu, langsung disubmit soalnya sama mereka lewat email. Jadi kita nggak tahu apa aja yang mereka tulis. Tuh ya. Jadi nanti benar-benar diperhatikan di website yang teman-teman sudah lihat, baik website kampus maupun website beasiswa gitu. Kok capek banget sih Kak, ribet? Enggak ribet kok teman-teman, ini sudah jelas kok, pasti ada di websitenya gitu ya. Nanti kalau misalkan butuh bantuan, mau tanya apa-apa, feel free to let me know, atau bahkan di luar soal recommendation letter, Kak, gimana caranya ngechat dosen yang sopan gitu, boleh banget. Oke. Nah, sekarang, who usually writes the recommendation? Siapa yang biasanya bisa ngasih kita, surat rekomendasi? Oke, sebelum aku bahas per poin, teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini masih menjadi mahasiswa aktif, baik S1 maupun S2, saran dari aku pribadi, bangun hubungan yang baik dengan dosen, ya. Walaupun kalian sudah alumni juga, itu silahkan bangun hubungan yang baik dengan dosen. Kenapa? Karena takutnya nanti kalian setelah lulus, kalian butuh beliau untuk ngasih kalian surat rekomendasi. Banyak sekali teman-temanku tuh ya, mereka bingung kayak, "Duh, aku pengen nih minta surat rekomendasi dari Pak A," misalkan dari Ibu A, tapi masalahnya beliau masih ingat aku nggak ya? Nah, itu salahnya. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa setelah lulus udah saying goodbye-bye gitu ya. Jadi seakan-akan mereka nggak akan butuh dosen lagi. Jadi usahakan teman-teman yang masih kuliah atau baru aja lulus, silakan bangun yang baik komunikasi dengan para dosen, supaya dosen itu ingat kalian gitu ya. Jadi dosen-dosen tuh, "Oh ini Mas Franky, ini, Mbak Siregar, ini Mas Leon," misalkan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian bangun hubungan yang baik. Bagaimana dengan kalian yang sudah kerja? Sama seperti itu, silakan bangun hubungan yang baik dengan atasan kalian. Karena nanti surat rekomendasi itu bisa dari atasan, ya. Jadi nggak melulu dari dosen. Bisa dari atasan, bisa dari dosen, atau bisa dari tokoh masyarakat. Contoh tokoh masyarakat yang mungkin Pak Kades, Pak RT gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu, tips and trick versi aku yang menurut aku sangat ampuh untuk menulis surat, rekomendasi. Nah, kemudian siapa yang biasanya bisa jadi recommender atau pemberi rekomendasi? Oke, jadi yang pertama teman-teman, yang pertama adalah thesis or dissertation supervisor or academic advisor. Nah, bisa dari Dosbing atau mungkin dari DPA, apa ya, dosen DPA ya, dosen pembimbing akademik. Jadi, nah di sini mau siapapun itu harus make sure bahwa beliau yang kalian minta rekomendasi itu tahu banget sama kalian. Jadi nih contohnya, misalkan saya dosennya Mbak Siregar, make sure saya benar-benar tahu Mbak Siregar selama kuliah. Jangan cuman sekedar ngajar di kelas. Kenapa? Karena nanti kan yang di recommendation letter itu akan ditulis deskripsinya. Jangan sampai deskripsinya cuman gini, "Oke, saya, apa namanya, saya mengakui bahwa Mbak Siregar adalah benar-benar mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga," misalkan. Jangan ya, harus more than that gitu loh. Harus mengakui apa saja prestasi kalian. Makanya masalahnya adalah tidak semua dosen mengetahui itu. That's why kalian harus minta ke dosen yang benar-benar akrab atau at least tahu kalian, kenal kalian, inget kalian, seperti itu. Nah, kemudian direct supervisor at work or internship atau mungkin atasan ya. Atasan yang mungkin kalian juga akrab gitu atau mungkin manajer teman-teman atau mungkin CEO teman-teman yang itu tahu bahwa oh, orang ini di tempat kerja sering disiplin. Kayaknya worth it nih, kayaknya kalau misal aku ngasih rekomendasi ke dia, kayaknya nanti aku bisa deh apa namanya merekomendasikan dia untuk dapat beasiswa, untuk apply di Harvard, untuk apply di Glasgow misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian respected figures who know the candidate's academic ability and character well. Ini yang aku bilang tadi, teman-teman. Jadi make sure bahwa orang yang kalian minta rekomendasi itu tahu kemampuan kalian, kenal karakter kalian, kenal kebiasaan kalian baik di tempat kerja maupun di kampus. Kenapa? Karena ya itu, kalian nanti akan direkomendasikan seperti apa deskripsinya. Not just someone famous. Nah, ini yang paling penting ya, nih ya. Not just someone famous. Aku punya, cerita juga ya, aku lupa tadi udah aku spill di awal atau enggak ya.
Jadi aku punya temen yang dia itu hanya fokus ke pejabat jadi jabatan pemberi rekomendasinya. Beliau tuh, dia bilang bahwa, "Oh kayaknya kalau misalkan aku minta rekomendasi dari menteri A, ini pasti aku lulus, karena ini kan menteri A nih yang bilang." Ternyata nggak lolos teman-teman. Tahu kenapa? Karena deskripsinya itu cuman singkat, bahwa anak ini benar-benar sangat, direkomendasikan untuk mengikuti beasiswa. Hanya satu kalimat, which is nggak mendeskripsikan kan. Nanti pemberi beasiswa juga akan bertanya-tanya, "Lah, kenapa cuman kayak gini?" Nanti juga kampus juga akan bertanya-tanya, kan itu masih general, kayak gitu. Kenapa dia direkomendasikan? Apakah karena dia disiplin? Apakah dia karena emang pekerja keras atau gimana? Gitu. Jadi bukan jabatan, lagi jabatan tidak mempengaruhi rekomendasi. Silakan kalian minta ke orang yang benar-benar kenal kalian aja, tapi nggak orang tua juga ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang selanjutnya, konten. Nah, sekarang kita sudah masuk ke topik yang kedua, teman-teman, konten atau isi, apa aja isi dari surat rekomendasi itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini aku akan nge-spill juga ya, aku akan disclaimer dulu bahwa beberapa beasiswa sudah punya formatnya sendiri. For example, LPDP. Di LPDP itu sudah ada formatnya sendiri. Tahu dari mana, Miss? Tahu dari panduan. Jadi di panduan itu sudah ada formatnya, misalkan harus ada nama, harus ada jabatan, harus ada deskripsi tentang kita, kayak gitu. Jadi di semua yang apa namanya, semua yang harus ditulis itu sudah ada panduannya. Begitupun dengan dari kampus. Kalau misalkan emang nggak ada, silahkan kalian bisa searching secara mandiri. Atau mungkin kalian bisa tanya ke senior-senior atau cutting-cutting yang sudah pernah mendapatkan surat rekomendasi sebelumnya, kira-kira isi apa aja yang harus ada di surat rekomendasi, gitu. Nah, salah satunya di sini aku spill ya. Salah satunya adalah name, nama, kemudian title ya, gelar, kemudian institusi. Nah, di sini aku zoom dulu ya. Oke, di sini punya nama dosenku ini ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi nama ini adalah nama dosen aku, kemudian NIP beliau ya, NIP itu kayak NIM-nya dosen gitu ya. Kemudian pangkat jabatan, jabatannya beliau sebagai apa, misalkan lektor berapa, kepala prodika atau apa. Kemudian posisi beliau di jurusan itu sebagai apa, instansinya dari kampus apa atau dari perusahaan apa, alamat lembaganya di mana. Kemudian yang di sini nomor telepon beliau, email beliau, kemudian di sini memberi rekomendasi. Nah, setelah ini baru nama kita. Jadi di sini ada semua ya identitas tentang beliau. Namanya, golongan jabatannya, kemudian posisinya, alamat lembaganya, bahkan semuanya lengkap. Jadi harus ditulis. Dan that's why aku bilang kalian harus minta ke dosen atau atasan yang benar-benar akrab sama kalian. Karena for your information, tidak semua dosen welcome, tidak semua atasan welcome untuk memberikan data pribadi mereka, seperti itu. Nah, setelah kita naruh nama, jabatan, dan institusi di surat rekomendasi, di sini harus ditulis relationship with the candidate ya. Relationship-nya apa? Apakah sebagai dosen, apakah sebagai dosen pembimbing aja, atau sebagai dosen pembimbing akademik. Jadi harus ditulis rekomendasinya dia posisinya sebagai apa, seperti itu ya. Nah, ini juga adalah salah satu, apa namanya, punyaku ya teman-teman, kemarin waktu aku daftar di LPDP, jadi aku pakai ini di LPDP dari salah satu dosen aku dan beliau itu, kebetulan koordinator prodi dan aku akrab banget sama beliau karena memang ketika aku jadi ketua HMPS kami bekerja bareng dan beliau tahu bagaimana aku di prodi, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu konten yang selanjutnya adalah sebentar, wait minute ya. Nih nge-lag, wait everyone. Oh, kenapa nih slide-nya? Oh, wait ya sebentar. I'm sorry. Eh, wait. Oke, ini ya. Nah ini, selanjutnya adalah soal academic or professional assessment ya. Nah, apa aja yang harus ada di bagian, di bagian, surat rekomendasi setelah tadi ya, pertama menyebutkan nama, title, kemudian institusinya dari mana. Nah, yang paling penting adalah ini teman-teman, ini adalah flexing versi akademik.
Jadi aku bilangnya flexing versi akademik. Kenapa? Karena ya ditulis secara profesional dan di sini kita nge-spill, si pemberi rekomendasi sih ya, bukan kita. Si pemberi rekomendasi itu nge-spill apa aja, prestasi kita di tempat kerja atau di tempat kuliah, kemudian skill-skill apa aja yang kita punya. For example, di sini academic achievements, bisa aja work achievement ya, tergantung kalian apakah bekerja atau mahasiswa. Kalau misalkan kalian mahasiswa berarti academic achievement aja. Kemudian, di sini contohnya grades. Grades itu ya nilai kalian, apakah kalian dapat cum laude, apakah kalian nilainya justru sempurna IPK 4 gitu ya. Kemudian project-project atau mungkin kalian pernah ngikutin project penelitian sama dosen, atau mungkin pernah ngikutin project, pengabdian masyarakat sama dosen, seperti itu. Kemudian research penelitian. Nah ini ya, ini yang paling penting. Misalkan kalian pernah ikut research terjun ke lapangan, ngambil data, ngolah data sama dosen. Nah itu juga di-spill nanti sama pemberi rekomendasi. Kemudian di sini spesifik skills, skill-skill yang lebih spesifik, contohnya bagaimana kalian mengatasi masalah, kemudian, kemampuan penelitian kalian, kemampuan kepemimpinan kalian, yang which is teman-teman, kalau misalkan pemberi rekomendasi itu tidak benar-benar kenal sama kalian, of course, di sini tidak akan sedetail itu, gitu. That's why lagi dan lagi aku tekankan ke teman-teman supaya teman-teman minta surat rekomendasi dari orang atau dari dosen atau dari atasan yang benar-benar tahu who you are, benar-benar tahu your ability, benar-benar tahu your achievements gitu ya. Not just only your rector, misalkan, aku minta ke rektor aja deh, kan posisi beliau tinggi," gitu. No, kalau rektornya nggak tahu kalian itu percuma, gitu. Contohnya, ini flexing versi aku yang ditulis oleh dosen aku ya. Mmm, di sini beliau menyebutkan bahwa aku, aktif di dalam dan di luar kelas, karena waktu itu aku juga aktif di HMPS. Ini beliau ya yang nulis, bukan aku pribadi. Terus kemudian, beliau juga, menjelaskan kalau aku pernah jadi asisten dosen di prodi sastra Inggris. Jadi kebetulan beliau pernah, minta aku ngajar di prodi selama 2 semester dan menggantikan beliau ketika beliau sibuk ya kan, kaprodi pasti sibuk gitu ya. Nah, beliau itu menjelaskan bahwa aku pernah jadi asdos di sana. Kemudian aku juga menjadi ya tadi yang aku bilang aku pernah ikut dalam media sosial prodi, kemudian CSR prodi aku pernah ngajar di luar, kampus, tapi itu sebenarnya, tugasnya beliau, tugasnya dosen, karena kan dosen juga punya tridharma perguruan tinggi yang itu harus ngabdi ke masyarakat. Nah, kebetulan yang terjun ke masyarakat itu aku waktu itu. Dan yang terakhir, aku di-spill soal cum laude ya, jadi ini yang nulis bukan aku. Kalau aku pribadi, nah kalau misalkan aku nulis kayak gini kok aku akan merasa kayak, "Ih flexing banget sih," gitu, kayaknya berlebihan ya, exaggerated gitu. Tapi ya ini masalahnya ini adalah beliau yang nulis, pure beliau ya. Jadi ketika beliau nyerahkan file ini ke aku sudah kayak, "Oh oh ini beliau yang nulis, oke." Maka aku nggak boleh mengotak-ngatik karena ini versi beliau, seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir di sini beliau juga mendeskripsikan bahwa berdasarkan prestasi dan dedikasi yang diperoleh dan diberikan oleh saudara Fitri Yuliana, saya selaku Ketua Program Studi FADIP merekomendasikan yang bersangkutan untuk layak memperoleh beasiswa. Jadi beliau menekankan lagi bahwa, "Oh, anak ini nih pasti layak untuk dapat beasiswa." Waktu itu kan again aku dapat LPDP, jadi interviewer waktu itu, interviewer aku juga nanya, "Mbak Mbak ini siapa nih yang, yang ngasih rekomendasi?" Dan aku juga bilang ke pewawancara dari LPDP waktu itu bahwa yang aku minta rekomendasi adalah kaprodi aku, gitu. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan if you ask me about, "Kak, untuk bahasanya seperti apa?" Oke, teman-teman, untuk bahasanya sendiri, bahasa dari surat rekomendasi itu tergantung dari, penyelenggara beasiswa atau perguruan tinggi kalian. Kalau misalkan kalian mau ke luar negeri, of course you have to use English as your language in your recommendation letter, right? Jadi kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalkan masih di dalam negeri, beasiswa atau kampusnya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi lagi harus disesuaikan dan dilihat panduannya dengan sedetail mungkin, ya. Kenapa sedetail mungkin? Karena kalau misalkan kalian beasiswa atau mungkin
daftar ke perguruan tinggi dan ternyata mereka sudah menyediakan template, sedangkan kalian nggak menggunakan template, itu bisa jadi kesalahan fatal, bahkan kalian tidak akan lolos di bagian administrasi. Makanya harus dilihat sedetail mungkin, terutama di bagian recommendation letter. Contoh kecilnya, saya punya teman, beliau itu sama juga seangkatan, kami berjuang bareng daftar LPDP ya. Dia itu kalau nggak salah dari Kupang aslinya, jadi aku kenal beliau itu lewat sosial media karena sama-sama berjuang LPDP. Nah, beliau tuh pinter banget teman-teman, aku tahu beliau pinter, rajin, dan kami saling support satu sama lain. Tapi qadarullahnya beliau tuh nggak lolos di administrasi. You know what? Kenapa? Karena hanya tanda tangan pemberi rekomendasi. Waktu itu LPDP mintanya tanda tangan basah, if I'm not mistaken. Sedangkan mas-mas ini teman saya ya, teman saya itu malah pakai tanda tangan elektronik. Jadi kayak cuman ditempel gitu loh, dan tanda tangan yang di-scan terus ditempel, dan itu nggak boleh. Makanya beliau tuh nggak lolos di administrasi. Kan kasihan ya, hanya karena kesalahan kecil itu dia nggak lolos gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu ada masa sanggah, jadi dia menggunakan masa sanggah dan alhamdulillah lolos. Jadi hati-hati teman-teman. Pokoknya sedetail apapun, sekecil apapun ketentuan dari pemberi beasiswa atau dari kampusnya diperhatikan ya, gitu. Kemudian selanjutnya, ini juga flexing, masih hal-hal yang bisa kalian flexingkan di, apa namanya, di surat rekomendasi. Nanti, siapa tahu nanti dosennya akan memfleksikan bagian ini, teman-teman. Jadi yang bagian pertama, integritas ya. Apakah kalian berintegritas? Mungkin kalian harus tahu apa itu integritas. Integritas itu nilainya kalian tuh sejalan dengan apa yang ada di, prodi atau tempat kerja kalian. Jadi kalian orangnya jujur, nah itu termasuk bagian dari integritas. Yang kedua, teamwork, kerja tim, karena tidak semua orang bisa teamwork. Yang ketiga, communication. Yang keempat, resilience atau ketekunan. Terus siapa Miss yang bisa ngasih ini? Lagi pemberi rekomendasi kalian ya. Jadi pemberi rekomendasi kalian yang bisa mendapatkan ini, yang bisa nulis ini gitu. Terus gimana caranya kita supaya beliau nulis kayak gitu? Ya berarti kalian harus tunjukkan, poin-poin ini dulu gitu, supaya pemberi rekomendasi itu nulis kayak gini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, attitude towards challenges adaptability. Dosen itu, teman-teman, atau, atasan kita itu sebenarnya memperhatikan kita kok. Jadi beliau tuh sebenarnya nggak yang cuek-cuek banget. Beliau tuh pasti tahu ke kita itu orangnya seperti apa, apakah kita gampang nyerah, apakah kita selengean, selengean, sorry, kayak, cuek, acuh nggak acuh gitu ya di kelas atau di tempat kerja, atau apakah kita, kayak orang yang emang sopan santun, resilience, tekun, mengiyakan apa yang selalu atasan kita katakan, resilience, seperti itu. Nah, nanti itu sebenarnya yang akan tulis sama si pemberi rekomendasi. Kalau misalkan kalian juga bertanya-tanya, "Kak, aku kayaknya nggak akan sedetail itu." Nggak apa-apa, lagi ya, tidak harus sedetail apa yang saya contohkan, sekecil apapun deskripsinya, selama itu benar-benar kalian, dan ketika kalian diwawancara, kalian bisa membuktikan poin itu sudah poin penting, itu sudah poin plus. Jadi nggak yang harus kayak diunggul-unggulkan. Justru misalkan kalian nanti minta tolong, "Pak, tolong ya tulis saya bahwa saya ini punya, komunikasi yang bagus nih, skill komunikasi saya yang bagus nih nanti di surat rekomendasi." Ternyata ketika kalian diwawancara, ternyata skill komunikasinya kurang. Itu sama aja ya, jadi lagi dan lagi just be the best version of yourself gitu. Jangan mengada-ngada. Apalagi kalau misalkan kalian, ya semoga nggak ada ya, apalagi kalau misalkan ada nih orang nakal tiba-tiba bikin surat rekomendasi sendiri, terus tanda tangannya, nyuri tanda tangan orang lain, nah jangan ya, jangan sampai. Harus jujur teman-teman, segala sesuatu bisa diperoleh dengan cara yang halal ya, biar berkah. Oke, sekarang kita lanjut ke specific achievements. Nah, ini masih, salah satu bagian yang bisa dicantumkan oleh pemberi rekomendasi, concrete examples, leading a project, publishing a paper, winning competition, social initiatives. Nah, ini akan bisa banget ditulis di surat rekomendasi oleh pemberi rekomendasi itu sendiri, oleh dosen ataupun atasan. Lagi dan lagi, kalau misalkan kalian akrab sama dosen, kalian akrab sama atasan, walaupun I know ya teman-teman, akrab sama dosen itu pasti nanti kalian akan disuruh, "Mbak tolong ini ya," atau sama atasan, "Mas tolong ini ya." Mengerjakan sesuatu yang sebenarnya di luar tupoksi kalian itu sangat tiring, sangat melelahkan, tapi akan ada kebaikan yang akan kalian dapatkan di akhir. Contohnya ya ini, dapat surat rekomendasi, gitu. Ya, contohnya di sini include measurable result if possible. Contohnya adalah jadi, deskripsinya itu nggak yang cuman abstrak, misal
anak ini memiliki kepemimpinan yang bagus. Nah, kepemimpinan yang bagus tuh contohnya apa? Oh, contohnya ternyata anak ini berhasil merangkul teman-temannya, timnya dalam mengikuti lomba sehingga mereka menang. Nah, itu kan contoh konkret. Jadi usahakan ada contoh konkret di surat rekomendasinya biar pemberi beasiswa langsung yakin, oh ternyata anak ini emang beneran bagus loh. Ternyata anak ini emang teamwork-nya sudah oke gitu. Nah ya, oke, sejauh ini aman teman-teman. Nanti kalau misalkan langsung ada tim apa namanya, udah muncul pertanyaannya, kayaknya aku bingung ini deh, langsung aja ditulis di kolom komentar ya, maksudnya di kolom chat Zoom, biar nanti kalian tidak keburu lupa. Nanti aku akan jawab di akhir gitu. Oke, sekarang kita masih lanjut ya sama masih di konten, karena konten itu sebenarnya teman-teman surat rekomendasi itu nggak banyak kok. Maksimal itu 2 halaman cukup ya. Jadi nggak yang harus 1000 kata, 2000 kata tuh enggak. 2 halaman cukup teman-teman. Oke, jadi 2 halaman itu cukup untuk bagian dari surat rekomendasi. Beda sama esai ya teman-teman, kalau esai emang ada minimal katanya, misalkan esainya harus 1000 kata, 2000 kata itu. Kalau surat rekomendasi enggak ya, jadi cuma 2 halaman itu cukup, yang penting sudah sesuai dengan apa yang ditulis oleh pemberi rekomendasi. Nah, contohnya di sini hal lain ya yang mungkin akan ditaruh itu adalah why the candidate is a good fit for the program's vision and mission. Nah, ini harus ditekankan oleh pemberi rekomendasi. Kenapa kalian layak untuk dapat beasiswa itu? Kenapa kalian layak untuk sekolah di Harvard misalkan? Kenapa kalian layak untuk sekolah di Beijing University? Jangan sampai oh anak ini ya udah layak aja karena dia mau sekolah. Jangan ya. Kenapa? Nah, contohnya ini seperti punyaku tadi ya teman-teman. Jadi di sini dosenku itu menjelaskan dulu prestasi-prestasiku. Nah, sehingga di akhir dia itu langsung menekankan bahwa dengan prestasi-prestasi ini berarti saya layak untuk mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa LPDP itu kan mencari orang yang salah satunya mau belajar, mau tumbuh gitu ya. Nggak yang langsung berhenti belajar gitu. Jadi mau belajar, mau tumbuh bareng, mau bekerja bareng. Nah, makanya saya layak, menurut beliau saya layak untuk mendapat beasiswa. Seperti itu. Nah, kemudian the candidate potential contribution in the future. Nah, kira-kira setelah kalian mendapatkan beasiswa itu, setelah kalian misalkan keterima di kampus itu, kira-kira apa kontribusi kalian yang akan diberikan? Nah, untuk bagian ini sebenarnya opsional, karena yang bagian ini harusnya bagian yang kedua, the candidate potential contribution ini lebih ke di essay. Nah, kalau di essay, kita pasti harus menekankan ini. Jadi nanti biasanya teman-teman, TN itu juga sering mengadakan webinar ya atau program How to Write Your Essay. Nah, itu biasanya di bagian ini, biasanya nanti mentor atau apa namanya yang mengisi webinarnya itu akan menekankan bahwa kita harus menuliskan kontribusi kita di esai gitu. Jadi fokus ke yang pertama aja ya. Why the candidate is a good fit for the program's vision and mission. Kenapa kita layak gitu. Oh, kita layak karena misalkan di Harvard. Harvard itu kan fokusnya pendidikan. Oh, kita layak karena kita memiliki jiwa-jiwa educator gitu. Kalau misalkan kalian mau kayak peternakan atau pertanian, oh ke Belanda, Wageningen misalkan. Oh, karena di Wageningen itu di sana itu butuh resilience. Kalau di luar negeri kita butuh resilience. Resilience itu salah satu poin penting atau mungkin growth mindset. Growth mindset itu juga poin penting. Nah, makanya growth mindset itu nanti dicantumkan oleh dosen di deskripsi soal kita, seperti itu ya. Jadi harus ada poin yang linier antara kenapa kita layak, seperti itu. Oke, sebentar ini ada yang nanya ya. Kak mau tanya nanti PPT-nya apa dibagikan ya Kak? Oke, nanti biar ini ya, biar dijawab sama Miss Moderator ya Kak ya, tapi insya Allah di-share kok. Alright, oke. Saya lanjut ya teman-teman. Nah, ini nih, konten yang terakhir, strong closing statement. Strong closing statement ini sama seperti yang paling bawah yang punya aku ya teman-teman, berdasarkan prestasi dan dedikasi. Jadi ditekankan lagi bahwa anak ini layak gitu. Nih contohnya, I strongly recommend, ini kalau dalam versi bahasa Inggris ya. Jadi I strongly recommend this person or this student to get the scholarship or to be one of the student or the graduate student in your campus or in your university. Pokoknya di situ ditekankan bahwa
beliau itu memang benar-benar merekomendasikan kita gitu, pengen kita untuk segera lanjut kuliah, pengen kita untuk segera lanjut kerja. Kalau misalkan surat rekomendasinya memang digunakan untuk bekerja, karena ada beberapa perusahaan yang pengen itu surat rekomendasinya dari tempat kita bekerja sebelumnya. Tapi mostly itu biasanya untuk pendidikan aja sih gitu. Dan recommenders contact information for verification. Nah, teman-teman, biasanya kalau misalkan itu kampus-kampus terkenal atau even nggak terkenal banget atau penyelenggara beasiswa, itu biasanya akan verifikasi ke dosen yang bersangkutan. Apakah benar ini Anda yang nulis? Bahkan sekarang kan aku bilang tadi ya bahwa sekarang ada 2 versi, teman-teman. Ada versi rekomendasi secara online, ada versi rekomendasi secara offline. Nah, yang secara offline ini mungkin kemungkinan untuk dihubunginya tuh masih, minim, karena ya pasti banyak dong dari semua pendaftar. Tapi kalau yang secara online ini pasti akan dihubungi, karena kan mereka sudah langsung terhubung dengan emailnya dosen. Nah, biasanya nanti akan ada kayak langsung auto message gitu loh ke dosen atau atasan itu untuk untuk memverifikasi, "Is it your recommendation?" Takutnya kita itu plagiasi, takutnya ternyata surat rekomendasi yang kita kasih itu adalah hasil ChatGPT, kan we never know ya. Jadi silakan kalian benar-benar, make sure bahwa dosen itu dekat sama kalian dan kalian tidak memalsukan surat rekomendasi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang, oh ini yang barusan ya, sorry, wait. Oh wait teman-teman, dia error lagi. Ini udah. Oh wait, ini sudah. Oke. Nah, sekarang aku akan menunjukkan salah satu contoh surat rekomendasi dari Harvard. Nah, kenapa sih Kak, kok kamu selalu bahas soal Harvard? Ya karena salah satu apa ya, ini ya perguruan tinggi ya. Oke, nah nih teman-teman, ini yang versi bahasa Inggris ya. Kalau yang versi bahasa Indonesia seperti yang aku share tadi. Nah, di sini yang paling atas ini adalah, biodata ya, atau informasi pribadi soal siapa yang memberikan rekomendasi. Di sini ada Catherine Siboles IDD ya. Siapa beliau? Ini adalah posisinya, Director Learning and Teaching Program, di mana Senior Lecturer on Education. Nah, di sini adalah biodata dari si pemberi rekomendasi. Nah, di bagian kanan ini juga adalah biodata dari pemberi rekomendasi ya. Nah, ini adalah Longfellow, maybe ini adalah, kayak apa ya, kayak nomor, universitasnya. Kemudian ini juga ada datanya Cambridge, di sini berarti dari Cambridge, font-nya, kemudian fax-nya. Nah, di sini juga ada email-nya dari si Miss Catherine ini, gitu. Nah, email ini bisa digunakan oleh penyelenggara beasiswa atau kampus target untuk menghubungi, untuk mengkonfirmasi apakah surat rekomendasi ini benar-benar beliau yang nulis dan kita tidak memalsukan. Nah, ini tahun 2013, ini adalah tanggal beliau nulis surat rekomendasinya. Di sini pembuka to whom it may concern ya, kemudian di sini dia baru menjelaskan soal Shoshana. Nah, Shoshana ini adalah mahasiswanya yang diberikan rekomendasi sama beliau, bahwa Shoshana itu memang benar-benar alumni dari Learning and Teaching Program di Harvard Graduate School of Education. Nah, ini adalah masih deskripsi tentang si Mbak Shoshana, si Miss Shoshana ya, si Miss Shoshana. Kemudian di sini juga flexing-flexing versi akademik seperti yang aku jelaskan tadi ya. Flexing-flexing versi akademik, contohnya adalah her excellent final paper that received A. Nah, di sini menjelaskan bahwa, oh, si Miss Shoshana ini pernah menerbitkan paper yang itu mendapatkan nilai A gitu ya. Kemudian kolaboratif, dia bisa berkolaborasi. Kemudian dia juga bisa, respectful manner. Dia, attitude-nya tuh bagus, seperti itu. Kemudian she made other students think more deeply, dan dia juga bisa ngajarin orang lain dengan lebih bagus. Nah, ini adalah flexing soal si Miss Shoshana yang ditulis oleh Miss Catherine, gitu. Nah, di sini nih teman-teman, di sini ada 3 paragraf ya, yang benar-benar flexing soal si Miss Shoshana. Loh kenapa kok flexing? Ya lagi karena kan surat rekomendasi kita harus pemberi rekomendasi harus nulis kenapa kita layak untuk mendapatkan program atau beasiswa itu gitu kan. Nah, yang terakhir adalah penekanan gitu ya. The combination of all the attributes I have already list in this recommendation along with Shoshana's warmth, collaborative nature, natural humanity, and her ready smile will make her an excellent candidate for any teaching position.
position. Nah, di sini ini loh yang dimaksud dengan penekanan. Jadi si Miss Catherine ini menekankan bahwa si Miss Soshana ini benar-benar layak untuk menjadi kandidat dari penerima beasiswa atau dari program yang dia tuju. Jadi nggak cuman berhenti di paragraf terakhir bagian sini, enggak. Jadi di sini ada penekanan lagi gitu. Nah, teman-teman, kalau bisa, nanti kalau misalkan kalian sudah minta rekomendasi ke atasan atau ke dosen kalian gitu ya, itu di-proofread lagi teman-teman. Kalian lihat apakah benar sudah sesuai dengan kalian, apakah sudah ada poin-poin yang kalian inginkan atau belum. Kalau misalkan belum, sebenarnya kalian masih berhak untuk mengajukan, "Mem, mohon maaf, apakah saya boleh minta untuk ditambahkan bagian ini? Karena sepengalaman saya pernah melakukan itu." That's fine gitu ya. Kalau misalkan menurut kalian, ini masih kurang nih kayaknya, masih kurang flexing, masih kurang penekanan kayaknya deh. Jadi silakan kalian ajukan lagi. Tentunya dengan bahasa yang baik dan sopan, jangan kayak, "Mem, kok gini aja sih?" No ya guys, nanti di-blacklist gitu. Ini adalah contoh ya, dari yang versi bahasa Inggris gitu. Ini sampelnya. Oke, nah untuk selanjutnya sebentar. Oke, nah sekarang aku sudah akan masuk ke how to ask the recommendation letter. Gimana caranya untuk minta surat rekomendasi. Karena surat rekomendasi itu adalah gampang-gampang sulit, tapi masih banyak sering orang yang kebingungan gimana caranya supaya bisa kita minta surat rekomendasi ke atasan ataupun ke dosen. Oke, di sini aku akan jelaskan ya. Yang pertama, choose the right recommender. Sebenarnya dari awal aku sudah bilang ke teman-teman bahwa jangan cuman mementingkan jabatan dari si pemberi rekomendasi, tapi kalian harus milih orang yang layak, orang yang berhak, orang yang benar-benar know who you are, know your ability, gitu ya. Nah, di sini berarti the right recommender artinya adalah someone who knows you well and can give specific examples, not just a high-ranking official. Tidak hanya seorang rektor, tidak hanya seorang menteri, tapi beliau itu benar-benar tahu siapa kalian, gitu. Nah, di sini ini adalah pengalaman aku pribadi. Di sini aku minta juga salah satu surat rekomendasi. Jadi nih ada fotoku ya, ini adalah zaman Covid waktu itu, dan makanya kami semua pakai masker ya di sini. Jadi waktu itu aku pernah menjadi panitia, invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa IPPBMM. Waktu itu ini adalah lomba Jawa dan Bali, semua S1 ya, dan kebetulan, waktu itu yang jadi apa namanya, kayak penyelenggaranya ya diselenggarakan di UIN Jogja. Jadi kebetulan aku dipilih oleh prodi aku untuk menjadi salah satu panitianya terutama di bidang storytelling. Nah, yang tengah ini ya, yang berjilbab ungu ini adalah dosen dosen aku, prodi aku, sekretaris prodi aku waktu itu. Nah, kami akrab banget, aku akrab sekali sama beliau, sehingga dengan adanya pengalaman ini kan beliau melihat aku ya, maksudnya beliau tahu bahwa, oh ternyata Mbak Yuli ini benar-benar, bekerja di bidang storytelling. Ternyata Mbak Yuli ketika misalkan disuruh untuk ngerjain A, dia benar-benar ngerjain. Akhirnya aku minta ke beliau surat rekomendasi, dan bahkan sampai sekarang ketika aku mau melanjutkan misalkan aku mau melanjutkan S3, beliau tetap bersedia untuk memberikan rekomendasi ke aku, gitu. Nah, jadi intinya teman-teman silakan cari dosen yang benar-benar dekat sama kalian, tahu bagaimana kinerja kalian, atau atasan yang benar-benar tahu gimana pekerjaan kalian sebelumnya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, how to ask recommendation letter. Nah, ini ya, yang pertama brief your recommender. Artinya adalah kalian harus, memberikan deskripsi yang jelas, teman-teman. Jadi nggak yang langsung ngirim file. Misalkan nih ya, kan sekarang siapa tahu teman-teman tinggalnya jauh dari pemberi rekomendasi gitu ya, beda pulau atau beda kota, terus tiba-tiba ngirim file. Tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada selamat pagi, langsung ngirim file. "Bapak, saya butuh surat rekomendasi." No, that's wrong ya guys ya. Jadi, itu keliru gitu. Jadi pertama, explain your purpose. Pertama mungkin ya, versi Indonesia, versi basa-basi ya. Tanya dulu kabarnya. Kalau misalkan kalian lulusnya jauh gitu ya, kalian lulusnya tahun 2018 dan sekarang 2025 dan kalian mau minta surat rekomendasi beliau, kenalan dulu, kenalan lagi. Siapa tahu beliau sudah lupa, apalagi kalau kalian nggak pernah menghubungi beliau sejak kalian lulus gitu kan. Kenalan dulu gitu, kemudian baru explain your purpose, tujuannya apa?
Kalau aku waktu itu, aku minta via WA, walaupun aku sama-sama di Jogja sama beliau, tapi karena of course dosen atau mungkin atasan kita sibuk ya, jadi nggak yang langsung kita ketemu hari itu, sedangkan kita juga dikejar oleh deadline gitu. Nah, jadi aku menjelaskan purpose aku bahwa, "Mem, saya ingin mengikuti apa, LPDP, oleh karena itu saya mohon kesediaannya untuk memberikan saya surat rekomendasi. Adapun surat rekomendasinya dibutuhkan pada tanggal berapa," seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian, punya CV, nah teman-teman, salah satu poin penting ya, mulai sekarang teman-teman kalau misalkan belum ngedesain CV, silakan setelah webinar ini siap-siap untuk ngedesain CV ya. Karena CV itu harus di-update teman-teman. CV itu apa? Kurikulum vitae ya. Silakan kalian mulai desain, mulai tentukan CV kalian, update kurikulum vitae kalian. Kemudian list of achievement. Nah, ini butuhnya poin yang kedua ini kenapa? Karena takutnya dosen udah lupa apa saja prestasi kita, makanya kita butuh untuk ngirim ke dosen atau atasan. Sehingga ketika misalkan dosen atau atasan mau nulis surat rekomendasi buat kita, tinggal melihat aja CV kita, gitu. Nah, kemudian kita juga jelaskan, explain the program and its selection criteria. Programnya gimana, kemudian kriterianya apa, gitu. Misalkan dari beasiswa, "Oh, saya mau ikut beasiswa LPDP, Mem. Ini kriterianya adalah seperti ini." Kemudian, "Oh, saya mau daftar di program magister, peternakan, Mem. Biasanya nanti akan diminta surat rekomendasi, kriterianya seperti ini." Dijelaskan secara detail. Kemudian give a clear deadline for submission. Nah, yang paling terakhir ini yang paling penting ya, teman-teman. Jangan minta surat rekomendasi dadakan, apalagi SKS sistem kebut semalam, jangan. Usahakan misalkan maksimal seminggu lah, atau itu paling maksimal. Kalau bisa ya -15 atau bahkan sebulan juga nggak apa-apa. Pokoknya lebih lama lebih baik ya. Kenapa? Karena atasan atau dosen kita itu bisa aja sibuk, teman-teman. Jadi kalau misalkan, kita ngeburu-buruin, kan nggak sopan gitu ya. Jadi silahkan kalian minta jauh-jauh hari, jangan dadakan, dan kasih deadline. Deadline-nya itu jangan mengikuti deadline programnya atau beasiswa atau kampusnya. Kalian set deadline buat diri kalian. Kan of course teman-teman di sini udah punya target, "Oh, aku mau submit pendaftaran tanggal segini nih." Maka pasti kalian harus ngasih deadline tanggal segitu, seperti itu ya. Jadi jangan mepet-mepet deadline, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, takutnya tiba-tiba dosen itu sibuk sehingga nggak sempet gitu kan. Nah, harus kasih deadline. Seperti itu. Tapi lagi ya, bahasanya harus dengan bahasa yang sopan, yang kayak, "Mem, bisa nggak, selesai tanggal segini?" Itu kan, lagi ya, skill komunikasinya harus benar-benar bagus terhadap orang yang akan memberikan rekomendasi ke kita, gitu. Oke, nah ini ya adalah salah satu contoh dari surat, apa namanya, mmm cara untuk minta surat rekomendasi. Jadi aku pernah waktu itu minta surat rekomendasi untuk salah satu program ya, di sini nih aku bilang, "Dear Mem Fitri," ini via email teman-teman. Jadi kalian bisa minta via email ataupun via WA. Nah, kalau misalkan di luar negeri itu kan masih via email. Kalau misalkan di dalam negeri atau mungkin cukup akrab sama kalian itu via WA cukup. Nah, jadi, "Dear Mem Fitri, I hope this message finds you well. I am ready to kindly request your support in providing recommendation letter for my application to." Nah, di sini jadi ini pembukaan gitu ya, pembukaan bahwa aku mau minta surat rekomendasi dari beliau. Untuk program apa, di sini disebutkan, oh untuk program beasiswa LPDP, oh untuk program graduate, di Harvard misalkan. Kemudian, which I believe aligns closely with my academic background and future goals. Nah, kemudian di sini dijelaskan to support aims, candidates who demonstrate strong, academic performance, leadership, nah, gitu ya. Pokoknya di sini dijelaskan dulu tujuannya apa, gitu. Dan di sini dijelaskan juga bahwa kalian sudah mencantumkan CV sama list-list dari prestasi-prestasi teman-teman. Nah, nanti tinggal dicantumkan aja filenya. Kemudian dijelaskan apa itu LPDP Scholarship kalau misal kalian buat beasiswa LPDP, apa itu program peternakan kalau misalkan kalian emang buat program peternakan, jadi disesuaikan aja. Kemudian, nah the deadline for submission is a week and the letter can be submitted online via email. Jadi dijelaskan juga bahwa, submission-nya itu via apa, apakah nanti beliau harus ngirim ke kalian atau cukup langsung ngirim ke, website tertentu, itu dijelaskan. Kemudian, I would be grateful if it could be completed by Thursday to ensure smooth submission process. Ini ya, jadi langsung
ditembak aja, "Saya pengen kelar hari apa," gitu, "tanggal berapa," gitu. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa, "Thank you very much for considering my request and for your continued guidance. Please let me know if you need my additional information to prepare the letter." Nah, ini ya, ini adalah penutup ya. Kemudian yang terakhir, "Warm regards, Fitri Yuliana." Nah, gitu. Ini adalah salah satu contoh kalau misalkan kalian mau minta surat rekomendasi ke dosen atau ke atasan. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau versi bahasa Indonesia bisa banget, tinggal ya jadi diri sendiri aja ke teman-teman. Jadi kayak, "Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Fitri Yuliana, saya salah satu mahasiswa Bapak di kelas apa. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, jadi begini, jelaskan dulu." Habis itu baru, oleh karena itu apakah saya boleh minta surat rekomendasi? Apakah Bapak atau Ibu bersedia untuk memberi rekomendasi? Kalau ternyata, "Oh enggak Mas, maaf saya sibuk." Ya udah, "Oh baik Bapak, Ibu, terima kasih." Berarti pindah ke dosen yang lain, yang juga kenal kalian, gitu ya. Nah oke, jadi ditolak surat pemberi rekomendasi itu biasa teman-teman, nggak semua orang welcome untuk memberikan rekomendasi gitu ya, karena kan beliau punya kesibukan, gitu. Oke. Nah, ini tips for applicants. Ini adalah tambahan ya teman-teman dari aku. Jadi tips for applicants, tips buat kita semua adalah ask early. Ini sudah aku spill tadi sebenarnya. Jadi minta jauh-jauh hari, jangan SKS, jangan mendekati deadline. Kalau misalkan kalian tipe orang yang deadliner, silahkan lupakan sejenak deadliner itu karena kalian harus minta jauh-jauh hari karena teman-teman apapun yang menyangkut dengan orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita untuk minta. Maka silakan minta jauh-jauh hari at least 1 month before the deadline. Minimal 1 bulan sebelum deadline-nya. Supaya apa? Supaya tidak gedebak-gedebuk, artinya supaya kalian tidak buru-buru gitu. Jadi nyantai aja gitu. Nah, kemudian provide supporting materials. Silakan kasih, apa namanya, CV kalian. Nah, ini adalah contoh dari, CV yang aku susun ya. Ini belum aku update kebetulan teman-teman. Nah, singkat aja sih, kalian bisa pakai Canva aja kalau misalkan kalian seperti aku yang tidak bisa ngedesain gitu ya. Jadi kalian bisa pakai Canva. Nah, di sini ada place, phone number-ku, kemudian email aku, terus alamat aku, kemudian city, postal code, ya personal pribadi, kemudian di sini adalah, pengalaman-pengalaman training aku, jadi apa aja, sebagai speaker kah, atau sebagai partisipan, atau sebagai committee gitu. Nah, ini ada berapa halaman aku lupa gitu ya, pokoknya selalu aku update biasanya setelah aku ikut program, itu biasanya selalu aku update. Nah, ini aku kirim ke pemberi rekomendasi, dan pemberi rekomendasi akhirnya juga menjelaskan salah satu, prestasi yang aku cantumkan di CV aku. Makanya gitu, penting untuk memberi list-list prestasi kita ke beliau, gitu ya. Apakah itu termasuk riya, Kak? Pamer? Enggak ya, jadi kan kita untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan. Nah, ini yang kedua, share your updated CV. Silakan kalian update CV kalian. Jangan sampai CV yang kalian kasih itu adalah CV waktu kalian baru lulus SMA, sedangkan kalian udah lulus S1, harus diupdate dengan yang terbaru ya. Kemudian list of achievement, kalau emang benar-benar belum ada CV, cukup list-list aja, apa saja prestasi yang sudah kalian torehkan selama kalian sudah lulus, gitu. Details about the program. Kemudian juga harus kalian cantumkan yang tadi ya, apa saja program kalian yang mau ikuti, untuk apa surat rekomendasinya, apakah untuk beasiswa atau untuk, mendaftar ke magister atau mungkin ke doktoral langsung ke kampusnya karena beda-beda. Nah, kemudian this helps the recommender write a letter that is specific and relevant. Jadi, pemberi rekomendasi itu nggak akan nulis yang general, nggak akan ngawur kemana mana tulisannya akan spesifik, karena kita menjelaskannya juga sudah spesifik, gitu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah send gentle reminders. Jadi yang tadi ya, jadi kalau misalkan nih teman-teman ngirim hari ini, which is hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 16 Agustus ya, sedangkan deadline-nya misalkan tanggal 20 September gitu ya. Nah, berarti kan masih sebulan lagi tuh. Nah, bisa kalian sekarang udah mulai send, apa namanya, minta surat rekomendasi ke beliau-beliau gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalkan udah hamin seminggu dari deadline yang kalian tetapkan gitu ya, kalian minta, silakan kalian reminder aja, kasih reminder, nge lagi atau nge lagi,
buat nge-follow up, "Mohon maaf Bapak atau Ibu, apakah surat rekomendasi saya sudah selesai?" Gitu. Nah, atau mungkin kalau misalkan dalam versi bahasa Inggris ya bisa langsung disesuaikan gitu, bahwa kalian mengingatkan ulang. Takutnya apa, ya lagi ya teman-teman, dosen sama atasan kita itu sibuk ya, jadi nggak cuman ngurusin kita. So that's why kalian harus rajin-rajin nge-follow up beliau. Tapi jangan tiap hari juga, misalkan kalian 5 hari berturut-turut nge-spam, jangan, itu nggak sopan juga ya. Kemudian, express gratitude, jangan lupa kalian berterima kasih, baik ketika sebelum kalian udah dapat, sebelum dapat atau setelah dapat. Thank your remark commander after the letter is sent. Nah, ini setelah dapat ya. Jadi kalian kayak, apa ya, nggak yang harus ngasih uang ya, enggak. Maksudnya kayak cuman say thank you aja sih, kayak terima kasih atas kesediaannya, mohon doanya juga, semoga saya lolos, gitu. Biasanya teman-teman pemberi rekomendasi itu akan seneng banget ketika kalian bahkan ngabarin gitu bahwa misal nih, aku punya pengalaman waktu itu aku minta surat rekomendasi ke WD3 tuh wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan karena waktu itu aku sering berurusan sama beliau ketika aku jadi wakil di BEM ya. Nah terus, aku ngabarin nih, "Terima kasih ya Prof untuk, surat rekomendasinya, saya izin submit." "Oh iya Mbak, silakan semoga sukses." Kemudian 2 bulan kemudian, ternyata aku lolos teman-teman, alhamdulillah. Nah di situ aku juga ngabarin beliau, "Prof terima kasih banyak, alhamdulillah saya lolos, salah satunya berkat rekomendasi dari Prof." "Oh iya Mbak, selamat ya." Jadi nggak yang cuman minta doang gitu ya, maksudnya beliau udah meluangkan waktunya loh untuk ngasih surat rekomendasi ke kita, so that's why kita harus berterima kasih ke beliau, gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, ini adalah pengingat buat aku pribadi juga ya, self reminder juga sebenarnya bahwa great things never come from comfort zones. To succeed, you must be willing to step into the unknown. Jadi, apa ya, kalau misalkan kalian mungkin sekarang adalah scholarship hunter, atau mungkin magister hunter, or even doctoral hunter, atau orang yang pengen bener-bener dapat scholarship, just remember sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Jadi, aku pribadi juga mau share, kalau aku adalah orang yang lahir dari keluarga petani, keluargaku petani semua bener-bener nggak ada yang educator. Aku membuktikan bahwa, oh ternyata keluarga petani juga bisa dapat loh LPDP, juga bisa loh jadi guru bahasa Inggris gitu-gitu. Tapi kuncinya satu, kalian harus berani keluar dari zona nyaman. Salah satunya jangan selalu scrolling. Ya, nggak apa-apa scrolling kalau misalkan kalian scrolling, apa namanya, syarat-syarat beasiswa, syarat-syarat atau mungkin tips-tips buat ke luar negeri gitu, that's fine. Nah, makanya kalian harus benar-benar berani untuk melangkah ke langkah yang mungkin kalian bingung, berhasil nggak ya? What if I fail? What if I succeed? Nah, mungkin itu akan berat sebenarnya. Karena, menurut aku pribadi, aku percaya bahwa, apa ya, orang yang sukses itu tidak hanya karena mereka pinter, tapi karena mereka mau untuk membreak their limit, untuk melawan batas dari diri mereka sendiri. Kalian boleh pinter, tapi kalau kalian males, that will be useless. Kalian nggak apa-apa nggak pinter, tapi kalau kalian tekun, nah that will be helpful so much. Dan aku termasuk yang kedua, aku nggak pinter, tapi aku tekun. Ya, dan itulah hasilnya, seperti itu ya. Again teman-teman, good luck for you guys. Silakan sekarang kalau misalkan teman-teman mau tanya, boleh soal recommendation letter, boleh soal LPDP, boleh soal perguruan tinggi di luar negeri, apapun itu feel free, I will welcome you all ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau on mic atau bahkan on cam, I will be so happy. So again, thank you and any question silahkan. Oke, nah di sini udah ada beberapa pertanyaan nih ya. Alright, teman-teman kalau misalkan mau on mic boleh banget ya. Sebentar, aku izin untuk stop share ya teman-teman. Biar enak untuk melihat semua chat-chat teman-teman di Zoom. Oke, wait. Oh wait, ini adalah ada PKU 21, wait ya, aku belum bisa lihat komen teman-teman. Oh ini udah. Oke. Kak, apa dari Kak Arif Habibie dulu ya. Yang pertama, Kak, apabila kita mau apply beberapa kampus sekalian, apakah boleh memakai satu berkas recommendation yang sama berulang kali atau perlu di-custom ya, Kak? Alright, good question. Nah, kalau misalkan kalian mau apply di beberapa kampus, sebaiknya kalian menggunakan beda-beda recommendation letter, teman-teman. Tapi biasanya maksimal 3. Nah, kenapa aku merekomendasikan seperti itu? Karena biasanya beberapa kampus itu ada limitnya.
gitu ya. Jadi biasanya beberapa kampus atau beberapa program beasiswa itu tidak mengizinkan kita untuk menggunakan surat rekomendasi yang sama dan sudah kita gunakan untuk program lainnya. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman dari dari pemberi beasiswanya itu ada ketentuannya gitu ya, ada ketentuannya bahwa, "Oh ini harus menggunakan yang baru," gitu. Nah silakan berarti kalian harus menggunakan yang baru. Tapi kalau misalkan nggak ada detail khusus dari pemberi beasiswa, sebenarnya that's fine kalian mau menggunakan yang sama, cuman kalau saran dari aku pribadi mending berbeda. Supaya apa? Supaya kalian takutnya nanti kan ada versi apa ya, kayak ada ini kan, ada, apa namanya, verifikasi, takutnya diverifikasi ke dosen beliau, ke dosen yang bersangkutan. Misal nih, kalian daftar di Cambridge, kemudian kalian daftar di Columbia, kemudian yang ketiga kalian daftar di, Monash University. Nah, kalian semuanya menggunakan rekomendasi dari aku misalkan. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan kalian ceritanya ke aku cuman Monash, sedangkan yang Cambridge sama, satunya itu juga ini ke aku, konfirmasi ke aku, kan of course aku sebagai pemberi rekomendasi teman-teman akan bingung dong, "Loh, anak ini sebenarnya daftarnya ke mana aja sih?" Gitu kan. Nah, itulah makanya aku sarankan untuk menggunakan surat pemberi rekomendasi yang berbeda, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata buat teman-teman, enggak deh kayaknya aman-aman aja deh," atau mungkin berdasarkan sharing dari senior kalian, aman-aman aja menggunakan surat rekomendasi yang sama, silahkan boleh, gitu ya. Tapi again silakan benar-benar dibaca panduan, surat panduannya dari pemberi beasiswa atau dari penyelenggara program yang akan kalian daftar, gitu. Seperti itu ya Kak Arif, apakah menjawab pertanyaan dari Kak Arif? Apakah masih di sini Kak Arif, are you there? Oke, good, thank you. Kalau boleh tahu Kak Arif mau daftar beasiswa atau, atau program di kampus? Boleh dijawab via chat nggak apa-apa atau mau on mic juga nggak apa-apa. Beasiswa Kak, alright, oke, good. Kalau boleh tahu, boleh nggak tahu, beasiswanya di-spill beasiswa apa nih yang mau Kakak daftarin? Atau mungkin mau daftar beberapa beasiswa gitu ya, kayak mau nyoba semua kesempatan yang ada gitu, boleh banget loh guys sebenarnya. Oke oke, good. Masih mau coba-coba semua beasiswa, siapa tahu salah satunya ada yang jebol, amin ya, semoga lancar ya Kak Arif. Oke, good. Nah, kalau gini saran aku mending beda aja sih Kak ya. Nanti kalau bisa beda gitu, atau mungkin 2 sampai 3 pemberi rekomendasi itu good sih menurut aku ya, gitu. Oke, thank you Kak Arif untuk pertanyaannya. Next, aku bacakan dari Kak Franky. Teman-teman yang lain kalau misalkan masih ada yang mau nanya, boleh banget ya. Selamat malam, izin bertanya Kak, untuk recommendation letter apakah boleh? Misalnya saya baru akan coba daftar beasiswa tahun depan, sedangkan recommendation letter saya sudah diberikan tahun ini oleh recommender. Apakah masih bisa digunakan recommendation letter-nya atau harus menggunakan yang terbaru? Oke, good question. Oke, Kak Franky, untuk bagian ini kan pasti nanti di surat rekomendasi itu ada ini ya, ada tanggal kan, ada tanggal di mana, mmm apa, ada tanggal untuk kapan sih pemberi rekomendasi itu nulis, gitu kan. Nah, kalau misalkan ini balik lagi Kak ke ini, ke penyelenggara beasiswa atau kampusnya Kakak, yang mau Kakak daftarin. Kalau seingat aku dulu LPDP itu harus di bulan atau di tahun yang sama, gitu ya. Jadi nggak boleh di tahun yang berbeda, if I'm not mistaken dulu waktu aku, karena tapi cek lagi ya untuk beberapa beasiswa dan kampus itu kan setiap periodenya itu gonta-ganti kebijakan gitu. Nah, jadi silakan dicek Kak, kalau misalkan ada ketentuan untuk tahunnya, berarti usahakan tahunnya itu yang terbaru gitu. Nah, kalau misalkan ternyata surat rekomendasinya udah 2 tahun, itu kan kejauhan, jadi sebaiknya maksimal 1 tahun aja. Nah, ini juga terjadi sebenarnya ke aku ya. Kemarin itu aku sebenarnya punya satu surat rekomendasi di satu kampus. Nah, aku pakai nih di kampus itu. Tapi karena aku nggak jadi mau daftar di kampus itu, walaupun sebenarnya aku udah submit dan aku nggak ngambil, akhirnya aku pakai lagi di kampus yang kedua. Dengan catatan, kalian juga harus izin ke pemberi rekomendasi bahwa saya izin menggunakan surat rekomendasinya untuk kampus yang berbeda, gitu. Pokoknya semuanya dikomunikasikan. Nah, terkait tahun, silakan maksimal 1 tahun sebelumnya ya, Kak, kalau bisa. Atau misalkan 5 bulan atau 3 bulan
Itu masih fine sih. Tapi kalau misalkan sampai kayak 2 tahun gitu, kayaknya masih kurang relevan ya. Takutnya kan kenapa kurang relevan, karena kan selama, apa ya, misalkan 1 tahun sebelumnya, pasti 1 tahun itu kita sebenarnya sudah punya prestasi-prestasi baru kan. Nah, that's why aku sarankan untuk yang terbaru. Seperti itu, Kak Frankie. Apakah bisa dipahami, Kak Frankie? Oke, Kak, bisa dipahami. Oke, thank you ya. Terima Oh, kasih. iya, sama-sama. Oke, next dari Kak Jihan. Teman-teman yang masih mau tanya silakan ya, feel free banget. Kak, kalau gap year gitu, kalau gap year gimana untuk, recommendation letter-nya? Oke, maksudnya Kak Jihan ini gimana? Maksudnya apa nih? Maksud saya, recommendation cara minta recommendation letter-nya atau bagaimana Kak Jihan? Can you please explain it more detail? Iya Kak, buat recommendation letternya kan gap year kan, aku kan baru lulus SMA kan Kak. Oh iya, Maksudnya, ya itu. Oh, maksudnya, nanti untuk berarti Kak Jihan ini mau daftar S1 ya, case-nya ya? Iya, iya bener banget Kak. Oke. Oke, terus mau minta surat rekomendasi dari guru SMA-nya? Eh, aku masih belum tahu Kak gimana. Berarti minta Mhm. recommendation letternya ke guru SMA-nya berarti ya? Saat ini Kak Jihan kalau boleh tahu udah kerja atau gimana? Aku masih baru lulus tahun kemarin Kak. Ini masih Hmm. ambil kursus di sini. Oh, I see. Oke oke, good good good. Berarti mau, apa namanya, rencana S1 tahun depan ya? Ya. Oke oke, good. Nah, kalau seperti itu case-nya berarti Kak Jihan kan nggak jauh-jauh banget tuh gap year-nya, maksudnya masih 1 tahun kan. Of course guru SMA-nya Kak Jihan masih, know you right, masih kenal Kak Jihan kan. Nah, saran aku mending minta ke guru SMA-nya, nggak apa-apa. Jadi walaupun gap year itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Tetap minta ke guru SMA-nya. Cuman mungkin ya, mungkin teman-teman di situ, di bagian surat rekomendasinya, itu nanti pemberi rekomendasi biasanya nggak akan nge-spill kok kalau kita gap year ya. Jadi sebenarnya untuk gap year itu no problem, jangan insecure, nanti tetap yang penting, poin pentingnya adalah pemberi rekomendasi Kak Jihan atau guru SMA-nya Kak Jihan itu tetap ngedeskripsikan prestasi Kak Jihan selama SMA itu apa dan kenapa Kak Jihan itu deserve untuk masuk ke program atau beasiswa yang Kak Jihan daftar, gitu. Do you get what I mean? Bisa dipahami? Ya bisa dipahami. Makasih ya Mhm. Kak. Oke, sama-sama, good luck ya. Rencana mau kuliah di mana Kak Jihan? Rencananya ya Kak, rencananya Mhm. pengen study abroad, Oh, tapi oke, good. masih mau lihat dulu gimana ke depannya. Iya. Oke, good luck ya Kak Jihan ya, semoga lancar. Bagus sih teman-teman, aku kagum banget ya ke teman-teman yang mungkin udah berani untuk study abroad tuh dari S1 gitu, kayak yang, wow keren banget kalian gitu. Keren keren keren, good luck ya Kak Jihan. Iya Kak, makasih. Ya, you're welcome. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, feel free. Kalau misal mau on, boleh banget. Atau mau sharing-sharing, kalian mau aku ceritain apa, boleh. Karena kita masih punya banyak waktu nih, teman-teman. Silakan. Or are you curious of something about me? Silakan, feel free banget ya. Kalau soal recommendation letter, menurut kalian sudah cukup gitu. Sebenarnya surat recommendation letter tuh tricky ya. Kayak apa ya? Itu tuh simple, sederhana banget. Ya, yang aku bilang tadi, cuman 2 halaman ya kan. Tapi lagi biasanya tuh masalahnya adalah keberanian kita untuk nge-chat dosen atau atasan itu loh, yang apa namanya, eee, yang bener-bener harus kita tanamkan gitu. Karena kan biasanya nge-chat dosen tuh kayak, duh deg-degan banget gitu kan. Kalau aku pribadi deg-degan gitu loh. Jadi kayak harus berani gitu, harus punya mental. Oke, ini dari Kak Dewi. Kak, kalau beasiswa LPDP hanya diperuntukkan buat S2 dan S3 ya? Iya, betul Kak. Untuk saat ini, untuk beasiswa LPDP hanya untuk S2 dan S3 gitu. Untuk beasiswa LPDP. Tapi kalau misalkan Kak Dewi Nisa kalau boleh tahu mau S1 ya? Atau S2 atau S3? Kalau boleh tahu Kak Dewi. Boleh di-reply di chat. Kira-kira Kak Dewi mau S1 atau S2? Mau S1 Kak? Oke, good. Nah, untuk teman-teman yang mau S1 ya, jadi LPDP itu hanya untuk S2, S3.
untuk, program ini ya. Nah, silakan teman-teman juga nanti update aja, siapa tahu LPDP akan buka untuk S1 ya, kita nggak tahu karena LPDP itu bener-bener fleksibel gitu loh, maksudnya kayak ketentuannya tuh bisa berubah-ubah gitu. Nah, teman-teman buat yang mau S1, sebenarnya S1 itu apalagi di luar negeri ya, tidak hanya S1 sih, S2, S3 tuh banyak banget teman-teman ini, apa, list-list beasiswa dari kampus gitu loh. Jadi kayak aku punya adik, jadi dia itu juga S1-nya di Beijing, Beijing University. Dia itu cerita kalau kita sebagai orang negara ini gitu ya, kebanyakan kita tuh nggak tahu kalau ternyata di luar negeri tuh banyak banget beasiswa dari kampusnya. Tapi kita nggak tahu, kita nggak dapat informasi itu. Jadi Kakak jangan ini ya, jangan takut kalau hanya karena LPDP hanya untuk S2, S3, don't worry, banyak banget beasiswa dari kampus dan itu biasanya masih bisa cover uang hidup kita, living allowance kita, bahkan kadang dibiayai sama pesawat-pesawatnya juga loh, guys. Kalau ke luar negeri kan kita butuh pesawat ya, butuh visa, itu dibiayai biasanya, guys, gitu. Oke, ada pertanyaan juga dari Kak Lili. Kak Lili, Kak, untuk beasiswa LPDP S2 recommendation letter-nya mending minta ke siapa, Kak? DPS atau ke Korprodi atau profesor di kampus? Oke, good question. Thank you, Kak Lili, for the question. Nah, like I have explained before, sebenarnya untuk beasiswa LPDP itu tidak apa namanya, yang penting ada 3 kategori, bisa dosen, bisa atasan, atau tokoh masyarakat, ya. Tapi, kalau misalkan Kak Lili ask me about mending ke siapa mintanya, I would sebentar ya teman-teman, sorry, wait. Nah, oke. Jadi, kalau misalkan teman-teman ask me kira-kira enaknya minta ke siapa, nah mungkin aku akan rekomendasikan mending kalian minta ke orang yang benar-benar lebih dekat ke kalian, know you well gitu, benar-benar tahu diri kalian gitu. For example ya, contohnya misalkan di sini, di antara itu, di antara DPS, Koorprodi, terus profesor, menurut Kak Lili yang lebih tahu Kak Lili itu adalah DPS Kakak, ya silakan minta ke DPS-nya. Atau mungkin menurut Kak Lili, oh ternyata karena yang lebih kenal aku itu koor prodi, dan aku lebih akrab sama koor prodi, berarti silakan minta ke koor prodi. Atau ke profesor, kalau misalkan profesornya itu lebih dekat. Jadi, di antara 3 itu, silakan pertimbangkan yang mana yang paling dekat sama Kakak. Yang mana yang, apa namanya, yang menurut Kakak itu bisa, memberikan, surat rekomendasi, bisa mendeskripsikan diri Kakak secara detail, gitu. Gitu ya, Kak Lili, apakah bisa dimengerti? Apakah bisa, ini, apa namanya, understandable nggak jawabanku atau mungkin masih belum menjawab nih dari jawabanku barusan? Mmm, oke, good. Soalnya gini teman-teman, kalau surat rekomendasi itu kan yang aku bilang tadi ya, itu kan cuman apa ya, kayak deskripsi-deskripsi kita. Of course kalau misalkan beliau-beliaunya itu nggak deket sama kita, takutnya, takutnya cuman kayak, ya mahasiswa ini benar-benar adalah mahasiswa saya. Itu kan kurang lengkap ya, kurang flexing dikit gitu. Oke, thank you Kak Lili. Yang lain silakan teman-teman. Aku waktu itu temen-temen, aku pakai dari ini ya, sebentar aku coba mau share screen dulu ya, bagaimana aku me-manage, berkas-berkas yang aku butuhkan untuk beasiswa aku waktu itu. Sebentar ya, wait minute wait minute ya, sebentar. Aku akan tunjukkan ya teman-teman, di sini gimana dulu aku itu minta, surat rekomendasi beberapa gitu ya. Sebentar masih loading, sebentar ya. Karena gini ya, apa namanya, persiapan untuk mencari beasiswa atau mungkin mendaftar S1 gitu ya, itu seru gitu loh, nggak stressful, stres mungkin ya, stres dikit aja karena kan kita harus sibuk ya. Ya yang aku bilang tadi, kita harus berani sibuk guys, gitu. Sebentar aku login dulu ke Google Drive aku ya teman-teman. Mmm. Oh wow, kenapa seperti ini tampilannya? Wait.
Oh, sedang loading. Teman-teman mohon maaf suaraku ini nggak, putus-putus nggak? Karena di sini sepertinya WiFi-nya lagi loading ya. Putus-putus nggak teman-teman suaraku? Boleh di komen di kolom chat dong? Atau aman-aman aja? Lancar Kak, lancar Kak. Oke, thank you. Kenapa dia kayak gini tampilannya? Wait guys, wait. Maaf ya. Sebentar teman-teman. Di sini tuh WiFi-nya lagi loading. Wait ya. Aku tuh sebenarnya pengen nunjukin aja sih kayak mana aku memanage berkas-berkas yang aku butuhkan gitu. Oh my god. Sebentar ya. Rekomendasi. Oh, I know. Wait. Oke, sambil nunggu aku teman-teman, mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan sebentar. Kayaknya aku ada di flashdisk deh. Silakan yang masih mau tanya-tanya atau mau sharing-sharing, Kak. Kemarin aku daftar beasiswa ini, aku kesulitan ini, misalkan silahkan. Boleh banget. Selain recommendation letter, oke dari Kak Jihan ada pertanyaan ini nih. Sebentar ya, Kak. Aku sambil nyiapin flashdiskku. Wait guys nih. Aku lagi nyiapin flashdisk by the way. Oke, Kak, selain recommendation letter apalagi yang dibutuhkan untuk beasiswa, Kak? Oke. Nah, recommendation letter itu adalah salah satu berkas yang dibutuhkan dari, apa namanya, ketika kita misalkan mau mendaftar beasiswa, tapi ada berkas-berkas lain yang kita butuhkan, teman-teman. Dan biasanya berkas-berkas lain itu memang, harus kita baca dulu ya, di, di syarat, untuk mendaftar LPDP misalkan atau beasiswa-beasiswanya baik LPDP, baik atau AAS, Australian Award Scholarship atau mungkin hanya ke, ke kampusnya aja. Nah, untuk syarat-syaratnya itu sebenarnya ada di webnya masing-masing, tapi secara general biasanya itu yang diminta ya nilai gitu ya, kemudian surat rekomendasi, kemudian essay, esai, kenapa kita harus melanjutkan studi di situ gitu. Kemudian apa lagi ya? Oke, sebentar mungkin aku langsung ini nih kebetulan udah bisa teman-teman. Oke, oke ini sudah kelihatan ya. Nah ini aku kasih ini ya, bismillah LPDP fix daftar. Nah ini adalah, salah satu aku ya, huru-hara aku waktu aku daftar LPDP. Jadi di sini surat rekomendasi ada di sini ya, ini adalah surat rekomendasi yang aku oh nggak kelihatan kayaknya di sini deh. Oke, jadi sebentar. Ini bagian ini nih, ini adalah surat rekomendasi, kemudian ini adalah, berkas-berkas yang aku dapatkan, ini adalah untuk daftar LPDP, misalkan teman-teman mau daftar LPDP kan butuh oh ya, sertifikat bahasa Inggris. Kalau mau ke luar negeri kita butuh sertifikat bahasa Inggris. Kemudian esai beasiswa, kita harus bikin esai. Kemudian ijazah ya, baik kalau misalnya yang mau S1 bisa ijazah SMA, yang mau S2 berarti ijazah S1 dan seterusnya. Kemudian KK, terus KTP, terus kemudian rekomendasi nih, aku punya beberapa rekomendasi. Ini rekomendasi pertama, ini rekomendasi kedua, dan ini rekomendasi ketiga. Rekomendasi satunya kalau nggak salah ada di Google Drive, belum aku masukin ke flash disk gitu. Kemudian sertifikat TOEFL, sertifikat bahasa Inggris yang aku jelaskan tadi, sama transkrip ya, transkrip nilai, karena itu penting. Ya kalau misalkan, di SMA itu kan biasanya ada transkrip kayak nilai UN gitu kan, kemudian nilai, ujian-ujian itu juga harus disimpan. Kalau bisa kalau teman-teman punya sertifikat penghargaan segera di-scan, bener-bener simpen dengan baik. Takutnya sertifikat itu entah naudzubillah tapi amit-amit ya, misalkan ada apa gitu, entah hilang atau kenapa gitu kan, yang penting kalian sudah punya screenshot-annya. Pokoknya semuanya harus diarsipkan dengan baik, seperti itu. Dan kalau bisa di-share entah di Google Drive, entah di flash disk, tapi kalau saran aku mending di Google Drive aja sih amannya, jangan di flash disk. Karena flash disk itu kan bisa aja nanti error ya, kayak, apa sih namanya, kena virus gitu loh. Jadi mending di Google Drive aja, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari huru-hara dulu waktu aku mau daftar LPDP. Jadi aku benar-benar menyiapkan ini sebulan penuh, teman-teman, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kita masih ada 5 menit nih buat sharing session. Ayo, yang mau ditanyakan boleh banget, feel free to let me know. Di sini, mayoritas mau daftar S1 atau S2 nih, teman-teman? Atau ada yang mau S3? Kalau ada yang mau S3, kita berjuang bareng. Karena kebetulan aku mau S3, teman-teman.
Kak mau tanya, kamu ikut beasiswa S2 yang apa? Oke, kalau aku ikut S2, yang S2 ini aku ikut yang LPDP dari Afirmasi, Afirmasi Prasejahtera. Aku ikut yang afirmasi, jalur Afirmasi Prasejahtera di LPDP, gitu. Kalau untuk nanti doktoral, ya lihat-lihat ya yang mana yang paling berpeluang untuk doktoral degree-nya. Oke, kenapa Kak Lili mau berjuang bareng? Atau mau ada yang ditanyakan silakan feel free ya, boleh banget. Untuk afirmasi prasejahtera itu ada syarat TOEFL-nya nggak, Kak? Oke, untuk LPDP itu sendiri ini udah fokus ke LPDP ya. Untuk LPDP itu sendiri sebenarnya, as I have explained just now, kalau untuk LPDP itu bener-bener setiap periode, setiap batch itu kadang beda-beda. Kemarin pernah afirmasi itu, ini, nggak ada. Jadi afirmasi prasejahtera sama daerah afirmasi itu nggak ada, nggak butuh syarat TOEFL. Nah, tapi nggak tahu nih yang batch sekarang, karena kebetulan aku belum sempat untuk, baca-baca yang kemarin ya, yang batch 1 tahun 2002 batch 2 tahun 2025 nih aku belum sempat baca-baca. Nah, tapi biasanya ada sih, Kak. Cuman, untuk afirmasi itu biasanya nilai TOEFL-nya itu lebih rendah daripada reguler. Misal reguler itu harus 500, afirmasi itu 450 gitu. Jadi bisa sesuai panduan aja sih. Mau nyoba ikut yang LPDP afirmasi, Kak, tapi bingung. Bingungnya kenapa? Jangan bingung, guys. Nah, kalau kalian bingung nih, sharing-sharing kayak gini nih bener-bener akan membantu banget. Jadi kalian jangan don't be hesitate to ask your friends, ya. Jangan malu-malu untuk nanya ke teman kalian or even kita sekarang udah punya banyak sosial media. Kalian temukan aja orang-orang yang tepat di sosial media yang kalian bisa jadikan tempat untuk bertanya-tanya, gitu. Oke, silakan dari teman-teman. Oke, silakan Kak Arif, boleh tanya-tanya. Iya, silakan mau di-unmute atau mau di-send di Zoom chat juga boleh. Izin bertanya Kak. Jadi Iya, misalkan silakan. kita pakai surat rekomendasi 2 orang, yang satu itu dari skripsi, yang satunya itu lagi dari ke kepala jurusan atau kepala prodi gitu kan. Sementara kegiatan kita di kampus itu kan sama ya, misalnya kita aktif di kegiatan yang sama pastinya, kemudian prestasinya sama di kampus. Berarti apa yang mereka sebutkan berarti intinya kan sama poin-poinnya begitu ya. Tahu dari 2 recommendation letter tuh boleh poin-poin sama tapi harus diparaphrase gitu, atau mungkin isinya benar-benar sama atau seperti apa? Cuma beda nama pemberi rekomendasinya seperti apa? Oh, I see. Misalkan, Kak Arif minta surat rekomendasi dari Kaprodi sama dari DPA gitu ya. Nah, karena beliau-beliaunya juga apa, ketemunya Kak Arif di sama-sama di bangku kuliah, which is nanti pasti deskripsinya akan kurang lebih sama gitu kan maksudnya? Betul. Oke, nah kalau itu untuk apa namanya, sebenarnya setiap orang, setiap pemberi rekomendasi itu pasti punya point of view yang berbeda tentang kita, walaupun sebenarnya kita berkecimpung di dunia yang sama. Maksudnya kita ketemunya cuma di kelas saja gitu. Tapi I'm sure beliau-beliau ini, 2 pejabat ini, 2 apa, pemberi rekomendasi ini pasti akan memiliki point of view yang berbeda tentang Kak Arif. Nah, boleh aja nih yang nomor 1 ini menjelaskan tentang akademik Kak Arif di dalam kelas. Yang kedua, misal nilai nih, yang ditunjukin nilainya, kemudian yang pemberi rekomendasi kedua yang paling ditonjolin adalah keaktifan Kakak, gitu. Nah, silakan boleh banget kalau misalkan Kakak misalkan minta ke sama-sama kaprodi, terus sama-sama dosen gitu, di prodi yang sama. Nah, tapi yang aku bilang tadi, setelah Kakak misalkan dapat dua-duanya, di-proofread dulu, Kak. Jadi Kakak proofread kira-kira apakah beliau-beliau itu benar-benar memberi rekomendasi atau deskripsi yang sama, plek ketiplek. Dan kalau misalkan sama, silakan Kak Arif minta tolong beliau untuk memberikan penonjolan terhadap salah satunya. Misalkan si Profesor A, Kak Arif minta tolong dong Prof, tonjolkan di bagian akademiknya aja. Misalkan Prof B, Prof mohon maaf apakah saya boleh meminta untuk ditonjolkan di bagian keaktifan aja gitu. Jadi supaya mereka berdua ini beda gitu, memiliki poin yang berbeda gitu. Do you get what I mean, Kak Arif? Oke, Kak. Oke. Kemudian izin bertanya, dari berbagai contoh studi kasus tadi yang diberikan itu kan rekomendasi dari kebanyakan dari kampus ya, dari kampus Ya. atau tempat untuk belajar gitu. Kalau rekomendasi dari tempat bekerja kira-kira seperti apa Kak ya? Karena kayaknya belum banyak disebutkan. Display ya. Oke. Oke, good.
Thank you Kak Arif. Oke, jadi untuk pemberi rekomendasi itu memang bisa dari tempat kerja kan, dan itu kurang lebih sama sebenarnya Kak Arif, cuman bedanya nanti di deskripsi aja. Untuk bagian poin-poin yang harus ada, tentu harus ada nama dari pemberi rekomendasi, nomor HP, terus kemudian, jabatannya, apakah manajer, apakah CEO atau hanya supervisor gitu, kemudian email. Nah, untuk, pembeda utamanya adalah di deskripsi kita. Jadi, kalau di bagian deskripsi kita, misalkan kita minta ke dosen, of course, deskripsinya adalah kegiatan akademik. Nah, ketika misalkan di bagian pekerjaan ya, ketika misalkan kita cuma minta ke atasan di tempat kerja, bukan ke dosen, of course nanti, si pemberi rekomendasi ini akan menjelaskan selama di tempat kerja kita itu seperti apa. Apakah, kita sering disiplin, apakah kita bisa memberi leadership yang bagus, apakah kita bisa memberikan good teamwork, atau gimana. Sebenarnya pembedanya di situ aja sih Kak Arif, untuk, bagian yang minta ke dosen dan minta ke atasan tempat kerja, gitu. Bisa dipahami? Halo Kak Arif? Oke, good. Kalau boleh tahu Kak Arif ini mau minta ke atasan kerja atau ke dosen? Oh, dua-duanya Kak. Oh iya, oke, dua-duanya ya, biar punya point of view yang berbeda ya. Boleh banget sih. Iya. Berarti saat ini Kak Arif udah kerja ya? Iya, sudah bekerja. Oke, good. Iya, yang penting, itu tadi ya, yang ditekankan itu lebih ke deskripsinya ya Kak ya. Nanti usahakan orang yang Kakak mintain surat rekomendasi itu deket dan kenal Kakak, gitu ya. Izin Kak, kalau misalkan ada tempat kerja yang dia tuh memberikan perlakuan khusus kayak ada NDA, tidak boleh memperlihatkan nama perusahaan atau tidak boleh mengekspos data perusahaan gitu, Hmm. apa ya kira-kira? Kayak apa ya, kayak misalkan, karena itu termasuk data pribadi gitu ya? Lebih ke tidak boleh memberikan informasi ke luar gitu. Misalkan ada perusahaan yang dia nggak boleh mencantumkan namanya, jadi tidak boleh mencantumkan nama perusahaan dia bekerja di situ gitu, karena ada NDA-nya dimasukkan ke Oh. NDA dalam bekerja gitu, jadi ada. Oh, I see. Mhm mhm. Sebenarnya nggak apa-apa, selama itu, that's fine, selama misalkan nanti untuk, surat rekomendasinya tidak ada format khusus dari ininya, tidak ada format khusus dari sebentar ya. Tidak ada format khusus dari, tempat kerjanya gitu. Jadi misalkan, format khususnya itu kayak contoh misalkan untuk BSF LPDP itu kan udah ada formatnya gitu ya. Udah ada formatnya, harus ada nama, harus ada jabatan gitu. Nah, kalau misalkan program yang Kakak mau apply ini tidak ada format khususnya seperti itu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan ada format khususnya, saya sarankan mending minta ke dosen yang which is beliau itu, eee, nggak apa-apa kalau misalkan mau memberikan, nama pribadi dan juga data-data pribadi, seperti itu Kak Arif. Oke. Oke, terakhir ya teman-teman, karena waktu kita sudah habis. Kak, kalau punya sertifikat dari SMA, apakah wajib dilampirkan saat apply beasiswa dan universitas atau tergantung permintaan yang perlu dilampirkan? Tergantung permintaan yang perlu dilampirkan, tapi kalau bisa dilampirkan aja sebagai syarat atau sebagai pendukung, seperti itu. Supaya beliau-beliau tahu bahwa, oh ternyata kita capable dalam satu bidang, gitu ya. Oke, jadi disimpan untuk semua sertifikatnya disimpan dengan baik ya teman-teman. Oke, finally guys, kita sudah selesai. Unfortunately ya, kita sudah selesai teman-teman. Silakan teman-teman kalau misal punya masih banyak pertanyaan, feel free to let us know. Silakan boleh menghubungi admin atau mungkin nanti via di akun sosial media .0, feel free pokoknya ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Miss Moderator. Silakan Miss. Oke, terima kasih Kak Fitri. Oke, sudah cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung ke webinar malam ini. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Fitri Yuliana bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman semangat buat persiapan daftar beasiswanya. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya kalau misalkan webinar kali ini mungkin ada salah kata atau bagaimana dari saya ataupun dari Kak Fitri Yuliana. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Thank Terima you. kasih Kak bye. Fitri. Sama-sama. Izin live ya, Miss.